Terbukti melakukan suap, Vietnam gagal jadi juara Piala AFF U23. Sintayong bela Hernando Ari. Arkan Fikri terpilih jadi pemain terbaik Piala AFF U23 2023. Wonderkid Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand OTW Piala Asia. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Ketahuan sogok wasit, Vietnam terancam gagal juara Piala AFF. Ya, 2 kali merugikan Timnas Indonesia U23, wasit Jepang Hiroku Kasara jadi sasaran supporter skuad Garuda. Hal itu tepatnya terjadi di pentas Piala AFF U23 2023 di laga final. Nama Hiroku Kasara tengah jadi sorotan usai memimpin laga Timnas Indonesia U23 versus Vietnam U23 di final Piala AFF. Pasalnya Hiroku Kasahara dinilai kerap memberi keputusan yang merugikan Timnas Indonesia U23 dalam laga itu. Dalam laga final yang berlangsung di Rayong Province Stadium, Thailand, Hiroku Kasahara terlihat kerap mengabaikan pelanggaran keras yang dibuat pemain Vietnam U23 kepada Timnas Indonesia U23. Padahal para pemain Vietnam U23 sering mengandalkan duel fisik yang sangat keras. Salah satunya terjadi kala Nguyen Hong Phuc menyikut keras kepala belakang pemain Timnas Indonesia U23 Haikal Al-Hafiz. Meski aksi Nguyen itu membahayakan, wasit tak mengganjarnya dengan kartu apapun, apalagi kartu as. Laga final Piala AFF U23 2024 pun berujung dengan kekalahan Timnas Indonesia U23. Usai bermain dengan skor kacamata hingga babak tambahan waktu, pasukan Sintayong kalah dari Vietnam U23 di babak adu penalti dengan skor 5-6. Ternyata ini bukan pertama kalinya Hiroku Kasahara membuat keputusan yang merugikan Timnas Indonesia. Sebelumnya momen pertama Indonesia U23 dirugikan Hiroku Kasahara terjadi di laga perdana Piala AFF U23 2023 kalah melawan Malaysia di fase grup. Kala itu sang wasit bahkan memberi hadiah penalti kepada Malaysia U23. Keputusannya langsung jadi sorotan karena pelanggaran yang dilakukan Timnas Indonesia U23 tak semestinya berbuah penalti. Hasilnya Timnas Indonesia U23 akhirnya tumbang dari Malaysia U23 dengan skor tipis 1-2. Kini sosok wasit asal Jepang itu pun jadi sasaran supporter skuad Garuda Muda. Mereka tampak geram dan kecewa dengan sederet keputusan yang diambil sang pengadil lapangan itu kala memimpin laga Timnas Indonesia U23. Sintayong bela Hernando Ari. Ya, Sintayong pasang badan untuk Hernando Ari usai gagal penalti untuk Timnas Indonesia U23 di final Piala AFF U23. Skuad Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U23 kalah adu penalti dengan skor 5-6 dari Vietnam. Timnas Indonesia U23 hanya memiliki 16 pemain dalam pertandingan itu. Di sisi lain Vietnam U23 berkekuatan penuh hingga 23 pemain. Banyaknya masalah yang dihadapi Timnas Indonesia U23 mulai dari cedera hingga dilarang tampil AFC membuat Sintayong tak punya banyak pilihan. Namun Sintayong tetap mengapresiasi semangat juang Garuda Muda meski gagal membawa pulang trofi juara. Ya, kami hanya memiliki 5 pemain pengganti, jadi kami harus mempersiapkan diri dengan matang jika terjadi perpanjangan waktu, kata Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan sebenarnya banyak pilihan pemain membuat tim pelatih Vietnam lebih leluasa menyiapkan tim. Namun dengan keuntungan itu, tim tersebut tidak mampu mencetak gol ke gawang Timnas Indonesia U23 dalam waktu normal. Vietnam memiliki lebih banyak pemain dan itulah keunggulan mereka, ucap Sintayong. Hernando Ari menjadi sorotan setelah gagal melaksanakan tugasnya sebagai eksekutor penalti ke-6. Namun Sintayong menjelaskan bahwa sang kiper Persebaya Surabaya memang sudah melatih eksekusi penaltinya dalam sesi latihan agar siap untuk momen ini. Hanya saja keberuntungan belum berpihak. Ya, penjaga gawang Hernando Ari berlatih tendangan penalti dalam latihan. Tetapi dalam pertandingan sebenarnya ceritanya berbeda, ujarnya. Dalam laga tersebut Hernando Ari pun tampil apik dengan melakukan banyak penyelamatan gemilang. Yang paling mencuri perhatian tentunya adalah ketika menggagalkan penalti Vietnam U23 pada menit ke-34. Arkan Fikri terpilih jadi pemain terbalik Piala AFF U23 2023.
Ya, gelandang timnas Indonesia U23 Arkan Fikri terpilih jadi pemain terbaik Piala AFF U23 2023. Penghargaan itu diberikan usai Arkan membantu timnas Indonesia U23 menjadi runner-up Piala AFF U23 2023. Timnas Indonesia U23 harus mengubur impian merebut gelar juara Piala AFF U23 2023. Pasalnya pasukan Sintayong tumbang di tangan Vietnam lewat drama adu penalti yang berakhir dengan skor 5-6. Terlepas dari hasil itu, para pemain timnas Indonesia U23 sudah bekerja apik di babak final, termasuk Arkan Fikri. Di babak adu penalti, Arkan Fikri bahkan turut ambil bagian. Tendangan jitunya berhasil membuat bola bersarang sempurna di gawang. Pada laga final, Arkan Fikri pun bekerja begitu militan. Tak ayal Arkan Fikri akhirnya menyabet penghargaan individu. Dia menjadi pemain terbaik Piala AFF U23 2023. Penghargaan individu lainnya di Piala AFF U23 2023 juga diberikan kepada para pemain timnas Vietnam U23 yang keluar sebagai juara. Salah satunya adalah penghargaan kiper terbaik Piala AFF U23 yang diberikan kepada Quan Van Thuan. Lalu gelar top skor Piala AFF U23 menjadi milik dua pemain. Mereka adalah Alif Al-Ikhmarizal Malaysia dan juga Dinh Quan Tien Vietnam. Kedua pemain itu diketahui sama-sama membukukan 3 gol di sepanjang gelaran Piala AFF U23. Sementara itu pemain timnas Indonesia U22 Ramadan Sananta bertengger di posisi kedua pada daftar top skor Piala AFF U23 dengan catatan 2 golnya. Marcelino Ferdinand OTW Piala Asia 2023. Ya, sempat dikabarkan cedera, kini mantan pemain Persebaya Surabaya Marcelino Ferdinand dilaporkan telah pulih. Membaiknya kondisi Marcelino Ferdinand tentu membuat pelatih timnas Indonesia Sintayong dapat tersenyum lega. Hal ini lantaran pemain kesayangan bonek mania saat di Persebaya tersebut kemungkinan besar dapat kembali memperkuat timnas Indonesia pada saat kualifikasi Piala Asia U23. Pulihnya pemain asli Surabaya tersebut disampaikan oleh klub KMSK Deinze. Terlihat Marcelino Ferdinand kembali mengikuti sesi latihan bersama KMSK Deinze. Bahkan pemain andalan Sintayong ini berpeluang memperkuat KMSK Deinze pada pertandingan melawan Lommel di laga lanjutan kasta kedua Liga Belgia. Kembalinya kondisi fisik Marcelino Ferdinand menjadi kabar yang menggembirakan. Gelandang 18 tahun tersebut kemungkinan besar dipanggil ke timnas Indonesia U23 yang akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada 4-12 September 2023. Timnas Indonesia U23 sendiri tergabung ke grup K bersama Turkmenistan dan Taiwan. Untuk lolos ke putaran final, setidaknya wakil Indonesia harus menjadi juara grup meski bisa juga lewat jalur runner-up terbaik. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.